Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kali ini kita akan membahas materi pada tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Mari kita mulai pelajarannya ya. Kita awali dengan memperhatikan gambar. Kalian pasti sudah tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar simbol lambang negara kita. Jadi, setiap negara harus mempunyai lambang negara. Nah, negara Indonesia mempunyai lambang Garuda Pancasila. Nama Pancasila terdiri dari gabungan dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sebagai lambang negara, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau aturan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap kegiatan kita, baik itu bermain, bersekolah, bekerja, atau bergaul, harus sesuai dengan aturan yang ada dalam Pancasila. Oleh karena itu, kita wajib tahu dan mengamalkan aturan yang terdapat dalam sila-sila pada Pancasila. Seperti yang telah kalian ketahui, Pancasila memuat 5 sila. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sila pertama. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila disimbolkan dengan gambar perisai hitam dengan bintang emas di tengahnya. Mari kita cari tahu arti simbol sila pertama tersebut. Makna dari bintang emas adalah sebagai sebuah cahaya Tuhan yang menjadi cahaya rohani bagi umat manusia. Sedangkan latar belakang hitam menggambarkan warna alam yang merupakan berkah dari Tuhan. Sila ketuhanan yang Maha Esa bermakna sebagai berikut. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Kemudian, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Jadi, jika kita mengaku sebagai rakyat Indonesia, kita harus percaya adanya Tuhan. Dan kita harus rela diatur oleh hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam kitab suci agama yang kita anut. Jadi kalau kita itu orang Indonesia, kita harus punya agama. Karena dalam agama mengajarkan bahwa adanya Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak punya agama itu berarti dia bukan orang Indonesia. Dia tidak mau mengakui bahwa dia itu orang Indonesia. Jadi kita harus percaya adanya Tuhan. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Maksudnya, setiap orang Indonesia bebas mau pilih agama yang mana. Kita punya 6 agama. Jadi, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Dan tidak hanya cukup dengan mempunyai agama. Kita juga harus mengikuti aturan yang ada pada agama kita. Misalnya, kalau orang Muslim ya harus sholat, puasa, bayar zakat, dan lain-lain. Kalau orang Nasrani juga harus berdoa ke gereja. Orang Buddha, orang Hindu juga harus berdoa, beribadah. Karena bila kita tidak mematuhi agama kita, berarti kita telah melanggar sila pertama. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Maksud dari toleransi adalah menghargai dan menghormati. Sebagai orang Indonesia, kita tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah agama umat lain. Setiap umat beragama di Indonesia bebas melaksanakan ibadah agama masing-masing. Tidak boleh ada yang melarang. Selain itu,
Wujud toleransi adalah kita harus tolong-menolong, saling membantu, hidup rukun, selama tidak menyangkut urusan keagamaan. Kesimpulannya, jika kita percaya akan adanya Tuhan, berarti kita harus selalu berbuat baik, beribadah misalnya, dan takut berbuat dosa seperti mencuri, mencontek, menghina, dan lain-lain. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapat balasan di akhirat kelak, masuk surga atau masuk neraka. Serta semua makna-makna sila pertama tadi harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalau kita tidak melaksanakannya, berarti kita bukanlah orang Indonesia. Itu tadi pelajaran tentang sila pertama. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya, menambah ilmu, dan menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.